Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Judul video saya kali ini adalah cara mengatasi kebiasaan trading balas dendam. Sebuah kebiasaan yang buruk yang menjadi salah satu pembunuh akun trading kita yang paling mematikan. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang. Anda bisa subscribe di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan bagi para subscriber, saya mengucapkan terima kasih karena telah setia menonton video-video saya yang tentu saja sangat berarti bagi perkembangan channel YouTube saya yang punya visi memberikan edukasi gratis bagi trader di seluruh Indonesia. Dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mendasar ya teman-teman semua, yaitu bahwa kenapa hal ini penting? Kenapa membahas soal trading balas dendam itu penting bagi trader ya? Saya mencatat ada dua fokus yang harus kita perhatikan. Fokus yang pertama adalah trading balas dendam adalah masalah emosi atau psikologi trading. Fokus yang kedua adalah penguasaan emosi itu termasuk skill trading yang sangat penting ya. Jadi saya mencatat ada sebuah kesalahpahaman yang sangat fatal di antara banyak trader, yaitu mereka hanya menganggap yang namanya skill trading itu hanya soal analisa, hanya soal metode ya. Yang penting jago technical, yang penting jago fundamental, yang penting jago sentimen dan bla bla bla. Pokoknya semua serba metode. Mereka tidak pernah menganggap bahwa penguasaan emosi dan penguasaan faktor psikologi dalam trading itu sebagai sebuah skill. Akibatnya apa? Mereka sudah merasa jago trading tapi akunnya dedel duel selalu, iya kan? Oleh karena itu teman-teman, saya ingin kita untuk merubah persepsi ini ya. Jadi penguasaan emosi itu termasuk skill trading yang sangat penting ya. Bahkan bagi saya pribadi ya teman-teman, penguasaan emosi ini lebih penting daripada kita sekedar penguasaan kita tentang metode ya, tentang analisa teknikal, fundamental dan lain sebagainya. Penguasaan emosi ini adalah skill yang menurut saya itu jauh lebih penting. Selanjutnya kita akan bahas alasan kita melakukannya ya. Jadi kenapa sih kita sebagai trader itu sering banget trading balas dendam ya. Saya mencatat setidaknya ada 3 penyebab ya teman-teman semua. Penyebab yang pertama adalah trader juga manusia, bukan robot, punya emosi ya. Dengan kata lain, kita itu sering melakukan trading balas dendam karena hal itu sangat manusiawi sekali ya. Oke, penyebab yang kedua adalah harga diri atau ego kita itu terpukul ya. Terutama ini kita bicara setelah mengalami kekalahan ya. Setelah mengalami loss, itu harga diri kita terpukul. Bener nggak ya? Bener ya teman-teman semua. Itu adalah penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga adalah berpikir harus recover loss sekarang juga. Ini yang terjadi pada banyak trader yang melakukan trading balas dendam. Itu adalah karena mereka merasa setelah loss, wah nggak bisa nih, gua harus balas sekarang juga. Selanjutnya apa sih yang kita rasakan ya ketika kita itu trading balas dendam ya? Jadi setidaknya ada 3 kondisi yang kita alami ya teman-teman semua ketika kita itu trading balas dendam ya. Kondisi pertama adalah kita tenggelam dalam rasa malu atau rasa marah karena merasa gagal. Kondisi yang kedua adalah merasa tidak boleh loss. Jadi hati kita itu panas sekali kalau loss. Hati kita tuh sakit sekali kalau loss ya. Kondisi yang ketiga itu kita berpikir emosional dan irasional ya. Jadi ketiga hal ini itu yang menjadi alasan utama yang mendorong kita untuk melakukan trading balas dendam. Kemudian akibat buruk atau hasil dari trading balas dendam ya teman-teman semua. Pertama, kita itu trading asal-asalan atau kita itu trading ngawur ya. Kedua, kita trading tidak disiplin dengan plan atau dengan sistem atau dengan strategi trading kita. Pokoknya hajar aja ya. Terus yang selanjutnya adalah kita oversize ya, lotnya dinaikin, didobelin ya. Kemudian kita juga overtrade, trading itu setiap saat kalau bisa trading ya. Kalau bisa setiap menit itu trading ya, overtrade ya.
oversize, overtrade itu sudah kembarannya ya teman-teman semua. Kemudian juga no stop loss, trading nggak pakai stop loss ya teman-teman semua, itu adalah salah satu hasil juga dari trading balas dendam. Dan yang terakhir yang merupakan hasil finalnya adalah tentu saja margin call. Kemudian kita akan bahas ya teman-teman, mengapa sih kita itu terus aja melakukan trading balas dendam. Udah tahu nih kalau hasilnya itu margin call ya kan, kalau kita trading balas dendam, ngawur, nggak pakai stop loss, lot size-nya digedein, itu hasilnya pasti margin call. Tapi kenapa kita terus menerus melakukannya seakan-akan kita nggak pernah bisa berhenti ya. Jadi menurut saya jawabannya adalah karena ada jebakan ya teman-teman semua. Terkadang trading balas dendam itu berhasil sehingga ego kita itu merasa terpuaskan, bener nggak? Iya kan? Waduh, kalau kita udah trading balas dendam, pas kita bener ya kan, pas kita profit, wah puas banget. Nah, gua udah berhasil recover kekalahan gua, itu rasanya puas banget ya. Nah, hal ini, emosi ini ya teman-teman semua, perasaan tadi itu, perasaan terpuaskan itu membuat kita ketagihan ya, sama seperti trading tanpa stop loss dan martingale ya. Jadi ini klop ya ibaratnya ya teman-teman semua. Trading balas dendam, trading nggak pakai stop loss, dan martingale itu sama-sama adalah cara trading atau gaya trading yang dia itu memberikan kita kepuasan emosional jangka pendek ya teman-teman semua. Oleh karena itu kita ketagihan, karena apa? Karena enak banget ya. Akan tetapi hasil akhirnya itu apa? Margin call. Sekarang kita akan bahas solusinya ya. Jadi apa sih solusi untuk kebiasaan buruk trading balas dendam ini ya? Jadi jika Anda mengalaminya ya, mengalami trading balas dendam ini ya teman-teman semua, ada beberapa langkah yang menurut saya itu bisa menjadi solusi untuk membantu Anda mengatasi kebiasaan trading balas dendam ini ya. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah akui bahwa Anda memilikinya, maksudnya memiliki kebiasaan trading balas dendam ini ya, dan hal itu berakibat buruk bagi akun trading Anda ya. Jadi langkah yang pertama itu Anda harus ngaku dulu ya, karena ini masalah emosional, ini masalah psikologis, ini masalah ego. Banyak trader nggak mau ngaku kalau dia itu punya masalah ya, akibatnya masalah itu nggak terselesaikan. Jadi kita harus mengakui dulu bahwa oh iya men, ini gua ini salah nih, iya kan, gua punya kebiasaan trading balas dendam. Ini salah nih, ini harus saya akui dulu. Nah, baru kita bisa melangkah ke step yang selanjutnya. Kalau kita merasa nggak mengakui ya, kita nggak merasa punya kebiasaan trading balas dendam, ya gimana kita mau memperbaikinya ya kan? Maka langkah-langkah selanjutnya juga tidak bisa atau belum bisa diambil. Jadi langkah yang pertama kita harus mengakui dulu dengan rendah hati bahwa kita memang punya masalah ini ya. Terus kemudian setelah kita mengakui, kita tutup platform trading dan semua posisi trading yang ada ya. Ini adalah sebuah tindakan yang revolusioner ya. Jadi yang ini sebuah tindakan yang radikal ya teman-teman semua. Kenapa saya menyarankan tindakan yang radikal seperti ini? Karena saya sendiri percaya ya teman-teman semua, perubahan mindset itu harus dilakukan secara radikal. Perubahan kebiasaan itu harus dilakukan secara radikal dan tidak bisa dengan apa yang mungkin banyak dipercaya orang-orang itu pelan-pelan ya. Saya tidak percaya itu ya. Tentu saja ini saya bisa salah ya teman-teman semua, akan tetapi tentu saja ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya dulu adalah perokok berat ya teman-teman semua. Saya merokok itu minimal itu 2 bungkus satu hari ya, itu minimal ya. Biasalah trader ya kan, mulai jam 8 malam, jam 9 malam itu sudah mulai di depan laptop. Nah, itu sudah rokok itu tidak berhenti ya, nyambung terus sampai jam 4, jam 5 pagi ya, jam 6 baru tidur dan seterusnya ya. Nah, saya sadar itu adalah kebiasaan yang buruk dan saya ingin berhenti ya. Awalnya saya ingin berhenti pelan-pelan ya teman-teman semua, dari satu hari itu 2 bungkus, jadi ya satu hari 1 bungkus setengah ya kan. Tujuannya seperti itu ya, satu hari kemudian menjadi 1 bungkus dan lama-lama kemudian bisa berhenti. Akan tetapi tidak bisa ya teman-teman
semua, saya tidak pernah bisa berhenti merokok dengan cara yang seperti itu. Akhirnya suatu hari saya mengambil satu keputusan yang radikal. Saya berhenti ngerokok ya, oleh karena itu pada saat itu juga ya, saya dulu kalau beli rokok itu nggak perbungkus ya teman-teman, itu per slop ya. Jadi waktu itu ya, yang masih ada di dalam slop itu langsung saya buang semua, korek api juga saya buang, asbak-asbak juga saya buang, saya singkirkan semua. Nah, baru teman-teman, baru setelah saya mengambil langkah yang radikal seperti itu, baru berhasil, dan sehingga detik ini saya tidak pernah lagi merokok ya teman-teman semua. Jadi yang saya percaya adalah kita harus perlu mengambil tindakan yang radikal. Memang sangat tidak enak, sekali lagi memang sangat tidak enak ya, apalagi kita sudah ada posisi, apalagi kalau posisinya itu loss ya teman-teman semua, itu sangat tidak enak. Akan tetapi sekali lagi, kalau kita bicara kita ingin mengalami perubahan mindset, harus dilakukan secara radikal. Tutup platform trading, semua posisi harus dibuang ya, itu menurut saya. Langkah yang selanjutnya adalah kita rehat dulu sejenak ya teman-teman semua, agar pikiran kita ini menjadi tenang sedikit lah ya. Karena orang kalau trading balas dendam itu kan panas, sakit hati dan sebagainya ya. Kita rehat untuk merefresh otak kita, untuk merefresh emosi kita ya. Kemudian selanjutnya, perbaharui komitmen disiplin dengan trading plan dan money management. Ini penting ya teman-teman semua, karena begini, kita tahu dalam trading itu kan ada 3M, mind, money, dan method, ya kan? Nah, saya sendiri dalam pengalaman saya ya teman-teman, ketika emosi saya itu sedang meledak-ledak, seperti sudah saya singgung tadi ya, bahwa kita ini manusia, emosi kita itu pasti akan meluap-luap ketika kita mengalami kekalahan ya, emosi negatif tentunya ya. Akan tetapi ya, ketiga M ini saling menjaga ya. Jadi ketika waduh saya marah nih, saya ingin balas dendam nih ya kan, saya istilahnya itu membentengi hal itu dengan apa? Dengan disiplin trading plan dan money management ya kan. Saya lihat dulu, waduh saya ini memang benar sih emosi, tapi kalau misalkan kita bisa disiplin dengan money management, kita harus ini nggak boleh nih ya kan. Money management berkata harus stop loss, ya udahlah disiplin sama money managementnya, walaupun hati lagi panas ya kan. Money managementnya lagi nyuruh disiplin nih, nyuruh stop loss, ya udahlah kita stop loss. Oleh karena itu sekali lagi ya teman-teman, antara mind, money, dan method itu saling berhubungan dan saling menjaga gitu ya. Kita nggak bisa melepaskan ketiga hal ini secara terpisah-pisah. Jadi ketiga hal, mind, money, dan method itu adalah sebuah kesatuan, satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisah. Kalau satunya itu ambrol, satunya lepas, maka akan gagal ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi, perbaharui komitmen disiplin dengan trading plan dan money management ya. Yang namanya disiplin itu apa sih? Disiplin itu melakukan sesuatu hal yang tidak enak ya. Sekali lagi, disiplin itu melakukan sesuatu hal yang tidak enak ya. Akan tetapi ini ibaratnya itu pil pahit ya teman-teman semua. Tidak enak tapi dia berakibat bagus buat kita, berakibat bagus buat kebiasaan trading kita, dan berakibat bagus buat akun trading kita ya. Oke, selanjutnya, reset mindset Anda bahwa loss adalah hal biasa dan tidak bisa dihindari, dan recovery akun itu butuh waktu dan tidak bisa instan ya. Jadi menurut saya ini adalah langkah-langkah yang harus Anda tempuh jika Anda ingin bebas atau Anda ingin belajar menguasai emosi Anda. Dalam hal ini jika Anda ingin belajar untuk melepaskan diri Anda dari kebiasaan trading balas dendam. Baik teman-teman, kita sudah sampai di kesimpulan ya. Jadi kita sebagai trader itu kita bukan robot, jadi mustahil tidak melibatkan emosi dalam trading ya. Namun disitulah kuncinya. Trader yang punya peluang sukses hanyalah trader yang mampu mengontrol emosinya. Kita tidak bisa mengontrol market. Jika kita juga tidak bisa mengontrol emosi diri sendiri, maka kita pasti gagal di market ya. Trading balas dendam adalah bukti ketidakmampuan kita dalam mengontrol emosi. Jadi untuk punya peluang, berlatihlah untuk menjauhi trading balas dendam. Berlatihlah untuk mengontrol emosi ya. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video saya ini bermanfaat untuk membantu teman-teman semua agar bisa lepas dari apa yang namanya kebiasaan trading balas dendam ya. Jika Anda menemui video saya ini bermanfaat, bisa
bisa silakan share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.